Sebetulnya yang wajib membersihkan rumah, cuci piring, cuci baju adalah laki-laki atau suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda semuanya, selamat datang di Pure Talk Berkah Cerita Ramadan. Halo bunda, perkenalkan aku Safira. Di sini aku akan menemani bunda-bunda semua selama bulan puasa ini. Ini menarik banget karena acara ini akan berlangsung dari jam 5 sore sampai juga jam 6 sore. Jadi untuk bunda-bunda yang lagi ngabuburit, terus untuk bunda-bunda juga yang lagi mempersiapkan takjil, kemudian juga lagi melakukan aktivitas-aktivitas lainnya, nggak perlu khawatir karena di sini ada Pure Talk Cerita Berkah Ramadan. Oke, baik. Bunda-bunda semuanya, aku mau ngingetin bahwa nanti di akhir acara ini akan ada sesuatu yang bikin bunda-bunda seneng. Nah, gimana caranya? Akan ada challenge di mana bunda-bunda perlu memberikan kesimpulan dan membuat story di Instagram. Nah, nanti di tag ya Instagram Pirella. Kemudian nanti bunda-bunda semua bisa langsung di post dengan hashtagnya Cerita Berkah Ramadan. Aku punya narasumber yang bener-bener mengerti tentang hal ini. Beliau itu merupakan ketua Muslimah Solehah di Sukabumi, kemudian founder Rumah Peradaban dan juga teman curhat. Beliau juga memiliki karya tulis yaitu buku Salah Kaprah Ta'aruf, kemudian juga ada buku Ku Buka Hijab Antara Aku dan Robku. Kita panggil Ustazah Elina Hana Eliana. Ustazah jauh banget dari Sukabumi ya? Enggak, kok dekat. Berapa jam Ustazah macet nggak kira-kira? Alhamdulillah enggak, hanya sekitar 2 jam saja. Ustazah lagi banyak banget kegiatan dong bulan Ramadan ini. Masya Allah, tabarakallah, di bulan Ramadan ini memang full. Masya Allah, semoga Allah selalu meluruskan niat ini karena Allah. Masya Allah. Terus aku kayak penasaran sih, maksudnya Ustazah hari-harinya tuh gimana gitu ngelakuin kegiatan-kegiatan yang banyak ini, dan juga gimana caranya Ustazah bisa bener-bener kayak ke ibadah gitu yang bener-bener, apalagi bulan Ramadan ini kan yang seperti tadi aku mention ya, kalau Ramadan ini tuh bener-bener kita tuh bulan-bulan yang penuh berkah, bulan-bulan penuh pengampunan, pasti ada rasa Ustazah tuh bener-bener pengen banget ngelakuin Ustazah berzikir pada Allah yang kayak gitu-gitu di tengah aktivitas yang padatnya gitu loh Ustazah. Oke sayang. Jadi tentang masalah ibadah itu bukan hanya terpatok dari ibadah sholat atau puasa aja sayang, tetapi ketika kita melaksanakan aktivitas apapun, kita beres-beres rumah, kita mendidik anak-anak kita cuci piring, itu bisa menjadikan ibadah untuk kita. Menjadi seorang pekerja, intinya profesi apapun kita itu bisa bernilai ibadah. Kakak-kakak semua di sini semuanya bekerja, insya Allah itu menjadi menilai ibadah. Tapi ada hal yang harus kita perbaiki, yaitu niat karena Allah, ikhlas karena Allah. Ya Allah, untuk apa aku bekerja? Ya Allah, untuk apa aku mendidik anak-anakku? Ya Allah, untuk apa? Itu namanya uzlah kalau kata para ulama. Itu adalah uzlah. Uzlah itu menyendiri, berkhulwat dengan Allah, berduaan dengan Allah, memohon petunjuk kepada Allah. Ya Allah, hari ini aku akan bekerja. Tolong bimbing aku dalam melaksanakan kehidupan ini, agar aku melaksanakan kehidupan ini adalah semata-mata untuk berkhidmat kepada-Mu, ya Allah. Sambil mohon bimbingan kepada Allah. Dan tentang masalah niat ini bisa berubah-ubah. Awalnya mungkin iya aku bekerja karena Allah awalnya. Atau aku berdakwah karena Allah. Aku melakukan mendidik anak ini karena Allah. Awalnya memang karena Allah. Tapi terkadang di tengah atau di akhir itu bukan karena Allah lagi. Bisa jadi di tengah itu, oh ternyata aku tuh bukan karena Allah lagi, tapi karena dunia. Kitanya harus sadar, man arufa nafsahu faqad arufa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, kita kenal terhadap diri kita sendiri. Ya Allah, ternyata aku belum ikhlas dalam melaksanakan kehidupan ini. Aku masih marah-marah. Aku masih kesal dalam melaksanakan kehidupan ini, bekerja segala macamnya. Sehingga itu yang perlu kita perbaiki. Mengikuti kejelekan itu dengan kebaikan. Insya Allah Ustazah. Kita tuh niatnya itu bukan karena Allah lagi. Niatnya itu bukan karena Allah lagi. Jadi ketika kita sudah sadar, oh aku bukan karena Allah lagi, ikutin dengan kebaikan itu. Ya Allah, luruskan ya, pasti akan Allah ampuni dan pasti akan Allah berikan keriduan. Masya Allah Ustazah. Berarti kan dari yang tadi Ustazah jelasin tergantung niat kita ya Ustazah. Kita bulan puasa ini, menurut Ustazah ya, kalau
gimana cara ustazah menyeimbangkan antara ibadah-ibadah itu dan juga kegiatan ustazah ini sih. Aku kayak penasaran nih gimana sih caranya ustazah, apakah ustazah berkegiatan dulu, terus gimana bisa imbang gitu antara dunia dan akhirat gitu. Oh, jadi tadi sudah anak sampaikan juga. Jadi setiap aspek kehidupan ini adalah merupakan ibadah. Jadi ibadah itu ada ibadah makdo dan ghairu makdo. Ibadah makdo seperti sholat, puasa. Kalau ghairu makdo seperti kita menuntut ilmu, menjadi seorang mahasiswi, bekerja, itu adalah ibadah ghairu makdo. Tapi syaratnya adalah meluruskan niat kita karena Allah dan harus ikhlas dalam melaksanakannya. Karena tanda-tanda orang yang gak ikhlas itu sayang. Tanda-tanda orang yang tidak ikhlas itu adalah dia akan marah ketika ada sesuatu hal yang tidak dia inginkan. Dia akan kesal ketika dia berhadapan dengan sesuatu yang membuat dia kecewa. Itu ada orang-orang yang ikhlas. Sehingga ketika kita bekerja, ketika kita mendidik anak-anak, itu kan kegiatan kita sehari-hari, tanggung jawab kita sehari-hari. Itu betul-betul kita lakukan ibadah. Ya Allah, Engkau suka dalam waktu, Engkau suka ketika aku melakukan kebaikan, aku mendidik anak-anakku, ini merupakan suatu kebaikan. Aku membersihkan rumah, kalau saya membersihkan rumah itu suatu kebaikan. Karena Allah suka kebersihan, Allah suka keindahan, Allah suka kerapihan, kita laksanakannya karena Allah. Sehingga tujuan kita itu betul-betul karena Allah, bukan karena dia lagi. Membuat kita bahagia, jadi enjoy hidup kalau seperti itu. Betapa ringannya orang-orang yang selalu menjadikan aspek kehidupan ini menjadi zikr. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Masya Allah banget ya. Terus aku ya, kalau seandainya tiba-tiba ya tadi yang Seperti ustazah bilang, pasti kan yang namanya perempuan tuh ada aja yang ustazah kan, apalagi kita lagi puasa, terus tiba-tiba kayak banyak banget kegiatannya kan, ada tuh ya yang kayak gitu-gitu. Kalau tiba-tiba niat kita berubah, itu gimana ustazah? Diperbaiki lagi saya, diperbaiki. Jadi kita ini adalah hamba yang lemah. Al-insan mahalul fatawansir. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi wajar banget ketika kita awalnya, oh iya aku betul-betul karena Allah, tapi di tengah atau di akhir itu bukan karena Allah lagi. Perbaiki lagi. Allah tuh pasti mengampuni kok. Kata Rasulullah SAW, ikuti kejelekan itu dengan kebaikan. Jadi pas awal kita bukan karena Allah, pas waktu di tengah kita bukan karena Allah, diperbaiki karena Allah. Ya Allah bimbing aku supaya melaksanakan kehidupan ini karena ya Allah. Diperbaiki Allah aku. Di akhir, ya Allah ternyata aku bukan karena Allah lagi ya Allah. Diperbaiki lagi seperti itu saya. Jadi caranya seperti itu. Ketika kita lihatnya bukan karena Allah lagi, diperbaiki terus perbaiki. Nah, artinya adalah mencharger niat kita. Seperti itu. Masya Allah ya Ustaz. So, Masya Allah banget Ustazah. Aku kayak kepo sih jadinya, karena kan menurut aku emang kayak ada di kehidupan ini nggak ada yang benar-benar stabil dan seimbang benar-benar antara dunia dan akhirat. Cuman menurut aku kan ustazah panutan banget ya. Masya Allah, kegiatan dan juga ibadahnya tuh benar-benar sama gitu. Berarti menurut ustazah sendiri makna di bulan Ramadan ini di antara kita berkegiatan juga dan melakukan puasa itu, makna Ramadan itu menurut ustazah sendiri tuh apa sih, kayak gimana gitu bentuknya? Jadi makna Ramadan itu adalah bulan yang suci, bulan di mana begitu banyak pengampunan Allah, bulan yang di mana kasih sayang Allah sangat luar biasa. Jadi sayang, ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini bukan hanya karena kita mengejar kuantitasnya, oh aku sudah khatam Al-Quran berapa ini, oh aku sudah begitu banyak melaksanakan ibadah, tetapi seberapa banyak kita penuh harap dan penuh cinta kepada Allah. Karena tidak semua merasakan hal itu. Ini adalah rasa yang sangat-sangat diperlukan. Kebanyakan dari manusia ini tidak kenal dengan diri, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling baik, padahal kita adalah ahli maksiat. Kita adalah hamba yang sangat-sangat lemah. Maka ketika di bulan Ramadan ini bersungguh-sungguh dalam ibadah. Jadikan kesempatan yang Allah berikan itu seperti pengampunan Allah, kasih sayang Allah yang akan terus Allah kasih. Jadikan itu kesempatan yang sangat luar biasa buat kita. Masya Allah ya, Masya Allah banget. Aku dari tadi Masya Allah, emang karena ustazah Masya Allah banget. Masya Allah, banget juga. Amin.
emang bener-bener aku juga banyak banget terima dari aku survei ke bunda-bunda yang ada di luar sana juga, katanya mereka tuh banyak banget yang aktivitasnya tuh banyak, tapi kadang ada yang diganggu anaknya jadi mereka nggak bisa terawih, terus ada yang juga merasa bahwa anaknya Habis juga ada yang merasa anaknya kayak selalu merengek, jadi mereka nggak bisa ngelakuin ibadahnya yang full banget gitu. Itu memang apa yang aku rasakan ya pas waktu pertama kali punya anak. Aku nggak bisa fokus ibadah, aku nggak bisa khusyuk. Tapi ternyata konsep dari kehidupan ini seperti kita mengasuh ngomong anak itu ibadah. Jadi tadi sudah sampaikan ibadah itu bukan hanya terpaku dari sholat, puasa, sholat tarawih, bukan. Tetapi ketika kita memegang anak kita yang nangis, kita kan ibadah karena anak kita butuh pelukan kita. Jadi benar ibadah. Makanya supaya hati kita bisa lapang menerima hal itu, selalu lakukan dengan itu. Jadi anak kasih amalan untuk kamu yang sayangnya. Jadi kadang-kadang suka bingung nih, supaya hati aku jaga sama bagaimana. Jadi dalam masalah dikir, udah ngapain aja kita. Mau lagi ngomong anak, mau lagi kita beres-beres tuh, lagi cuci piring, mau lagi ngepel, lagi masak, berbanyak gitu. Yang pertama adalah istighfar 100 kali, itu minimal dalam sehari 100 kali, untuk membersihkan hati kita dari berbagai penyakit hati, membersihkan dosa-dosa kita dengan memperbanyak istighfar, juga memudahkan kita untuk mencapai cita-cita. Ada kisahnya saya. Jadi kisahnya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu sedang safar. Ketika safar, beliau ini masuk ke dalam masjid. Ketika masuk ke dalam masjid, diusir sama manajer masjid. Kamu tidak boleh istirahat di sini. Kamu harus keluar dari masjid ini. Lalu kata Imam Ahmad, tidak, aku segera saja. Aku hanya ingin istirahat sebentar. Tidak boleh, kamu harus keluar dari masjid ini. Imam Ahmad keluar dan bertemu dengan Tuhan. Lalu kata Tuhan ini berkata, wahai mahluk masjid terdekat, tidak sopannya kau pada orang tua seperti itu. Sebetulnya Imam Ahmad itu adalah ulama besar. Kalau kata kita Ustaz Al-Hidayah, ya, Ustaz Abdul Somad, Ustaz yang terkenal lah ya, populer pada zaman ini. Cuma karena Imam Ahmad tidak ingin sombong, jadi beliau tidak mengatakan bahwa aku adalah Imam Ahmad. Beliau tidak berbicara seperti itu. Setelah itu, beliau ikut dengan pawang tersebut, melihat pawang, masya Allah. Jadi ketika mencari Allah, astagfirullah, karena kita adanya astagfirullah, terus diucapkan astagfirullahaladzim. Lalu Imam Ahmad penasaran, apa yang menjadikan engkau istiqomah dalam beristighfar? Apakah engkau sudah mendapatkan keutamaan dari tasbihmu itu? Ya, segala apapun yang aku inginkan selalu Allah kabulkan. Dengar baik-baik. Hanya satu yang belum Allah kabulkan. Aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Siapa di depan? Imam Ahmad. Luar biasa sekali. Itu luar biasa sekali. Dengan memperbanyak istighfar itu memudahkan kita untuk mencapai hajat-hajat kita. Jadi diamalkan ya sayangnya istighfar minimal 100 kali. Lalu yang keduanya adalah sholawat dari berbagai simbol atau yang kamu hafal aja ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini melindungi kita dari kelalaian, karena kelalaian itu banyak sekali kita malas-malasan dalam ibadah, itu merupakan kelalaian, apalagi kita scroll sini membuat kita lalai dalam ibadah. Itu dengan sholawat menjadi tameng. Lalu yang ketiganya adalah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas juga dibaca minimal 1 hari 100 kali. Melindungi kita dari kezoliman, entah itu kezoliman yang kita lakukan kepada orang lain atau orang lain melakukan kezoliman kepada kita. Berbahaya begitu, Mas. Insya Allah itu akan menetapkan hati kita, hidup kita menjadi enjoy sekarang. Wah, Masya Allah. Belum dari rumah, sekarang kita baru berapa pertanyaan aja. Tapi udah dapet banget nih maknanya, terus jadi kayak termotivasi dengan kegiatan-kegiatan yang ada ini. Oh ya udah, aku mau ngingetin lagi sekali lagi bahwa kita nih sekarang lagi ada challenge juga Ustazah. Iya. Challenge-nya ini nanti Bunda-Bunda perhatikan talk show yang ada ini. Nanti Bunda-Bunda bikin kesimpulan dan juga dibuat story-nya. Nanti dari kita ya. Dan ada sesuatu yang akan kita kasihkan ke Bunda-Bunda. Nanti dari Mila yang milih sendiri, oke? Bunda-Bunda semuanya. Masya Allah, keren. Mungkin kita lanjut lagi kali ya Bunda.
Ustazah, dengan sesi pertanyaan yang ini adalah Mana keutamaan khusus yang dimiliki perempuan dalam beribadah selama Ramadan, Ustazah? Keutamaan perempuan itu Masya Allah. Jadi kegiatan seorang perempuan atau seorang ibu itu kan mereka bekerja 24 jam. Iya. Apalagi saya sebagai seorang ibu yang punya bayi yang masih menyusui, saya itu luar biasa lelah menyusui. Lelah. Kalau kita tidak diiringi dengan zikrullah, tidak diiringi dengan ya Allah, kau tahu yang terbaik untuk dan kita tidak mengiringi hal itu, pasti membuat kita stres. Maka ketika kita sudah tahu betapa begitu banyak keutamaan untukku sebagai seorang ibu, untuk seorang perempuan, maka melakukan hal itu adalah semata-mata karena Allah. Lakukan hal itu dengan penuh diri, lakukan hal itu niatkan semuanya pokoknya karena Allah. Itu bisa menjadi nilai-nilai ibadah yang begitu banyak. Pastinya di bulan Ramadan ini pastinya pahala itu dilipat gandakan. Jadi berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Jadi kuncinya adalah dengan meluruskan niat kita karena Allah. Itu pasti mendatangkan pahala yang sangat baik. Gini aja contohnya saya. Ketika seorang ibu melihat anaknya mecahin gelas, seorang ibu yang A sama seorang ibu yang B. Ibu yang A lihat anaknya mecahin gelas, kamu ini ya, dimarahin, bentakin anaknya segala macam. Tapi ibu yang B, astagfirullahaladzim, tapi dalam hati kecilnya dia ingin marah, tapi dia tahu marah itu adalah perbuatan yang tidak baik. Astagfirullahaladzim, ini adalah kehendak ya Allah, maafkan aku. Kita bersihkan bernilai, coba yang ini dikerjain juga kan, si ibu yang lain ini mengerjakan juga untuk dibersihkan gelas-gelas itu. Dia mendapatkan dosa atau mendapatkan pahala? Mendapatkan dosa. Harus dia marah-marah. Iya, dia marah-marah betul. Tapi dia beresin juga. Ketika si ibu B ini membersihkan dengan penuh istighfar, mohon ampun kepada Allah, apa yang ibu B dapatkan? Pahala yang berlipat-lipat gandakan di bulan Ramadan. Itu contohnya. Berarti Sebenarnya Allah tuh sayang banget ya sama umatnya. Sayang. Karena kayak dari yang Ustazah juga kayak misalkan kita tergantung niat, terus kayak misalkan kita beresin mainan dengan mengucapkan kayak astagfirullah kayak gitu, itu aja Allah tuh benar-benar ngasih pahala buat kita. Sayang bukan hanya itu. Ketika seorang hamba mau melakukan kebaikan, tapi kebaikan itu nggak jadi dilakuin, Allah kasih kebaikan yang sempurna. Ketika seorang hamba mau melakukan kejahatan, tapi kejahatan nggak dia lakuin, Allah kasih satu kebaikan. Betapa rahman dan rahimnya Allah. Kasih saya luar biasa sekali. Allah yang maha pengasih lagi maha pengasih. Betul. Juga Jadi terharu dengernya saja. Memang kalau sudah mendengar rahman dan rahimnya Allah, Masya Allah. Nah, Ustazah, Ramadan juga kan sering banget nih dikaitin sama kegiatan dan peran ibu atau pokoknya peran perempuan lah ya di rumah ini kan. Nah, seperti menyiapkan sahur, berbuka, belum lagi kalau ibunya bekerja juga, belum lagi nanti abis bekerja beliau harus menyiapkan anaknya gitu kan. Dan gimana cara muslimah agar tidak merasa terbebani, Ustazah? Oh iya, pastinya ketika seorang ibu itu punya anak, terus anaknya nangis, harus nyiapin sahur untuk suami dan anak-anaknya, punya bayi nangis terus, ini harus bagaimana gitu kan. Itu intinya adalah ketika melaksanakannya penuh harapan Allah, ya Allah ampuni aku, ya Allah. Itu rasa duka, rasa duka, rasa terbebani. Tapi ketika kita menjalankannya dengan penuh zikir dan harapan kepada Allah, insya Allah itu bernilai ibadah dan pahalanya juga sangat luar biasa. Tapi ketika kita, boleh nggak sih kalau misalkannya aku minta kepada suami untuk diberikan pembantu asisten rumah tangga, silakan. Jadi mungkin itu salah satu solusinya ya, solusi merasa ketika seorang ibu merasa berat, jika suaminya mempersilahkan untuk memiliki pembantu ya apa. Tapi ketika kita harus bisa melakukan hal ini dengan penuh sekali pekerjaan rumah, harus menyiapkan sahur untuk suami, harus ngomong anak, itu ibu tuh luar biasa sekali. Dan pahalanya juga pasti sangat-sangat luar biasa yang Allah berikan. Luar biasa sayang. Jadi itu jangan pernah remehkan tentang ibu. Jadi ibu tuh sangat luar biasa, pekerjaan 24 jam. Ya, betul. Yang aku rasakan ya sayang, ketika menyusui itu capek loh. Kalau kita bukan karena Allah, kalau kita penuh dengan kekesalan dalam melaksanakan hal itu, wah udah pasti itu
bikin stres. Kita sudah banyak mendengar ceritanya seorang ibu yang membunuh anak-anaknya kan, itu karena keimanannya tidak diperkuat. Terus aku sebenarnya ada pertanyaan pribadi satu hal kan, jadi nih saya menyinggung kayak kita kan harus sesuai niat, terus kan juga kayak semuanya diberikan pahala dan lain-lain gitu. Boleh nggak sih kalau misalkan seorang perempuan gitu mengeluh karena kebanyak aktivitas itu tuh sebenarnya Allah tuh marah nggak sih sama apa yang kita keluhkan gitu loh Ustazah? Jadi gini sayang, ini kalau mengeluh jangan mengeluh pada manusia, tapi mengeluh kepada Allah. Mengeluh kepada Allah tuh gini, ya Allah maafkan aku, ternyata aku bukan hambamu yang pandai bersyukur. Kita harus tahu diri bahwa kita ini ketika kita mengeluh ternyata aku tuh bukan hamba yang bersyukur ya Allah. Aku begitu banyak sekali ketidaktahuan diri. Padahal nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepadaku begitu sangat-sangat banyak ya Allah. Aku tidak tahu diri sehingga aku merasa kecewa, merasa mengeluh, merasa kesal dengan kehidupan yang aku rasakan. Kita harus sadar diri, kita harus kenal terhadap diri kita. Dan sudah Anda sampaikan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal diri, kita kenal terhadap diri kita sendiri. Ya Allah, ternyata aku tuh sering mengeluh. Ya Allah, tolong maafkan aku ya Allah. Jadi kuncinya adalah banyak berinteraksi dengan Allah. Ada yang dilupakan ketika kamu haid. Iya. Nih, ketika kamu haid, jadi nggak apa-apa nih. Ketika kamu haid, kamu melakukan interaksi dengan Allah, maksudnya adalah berdoa. Uzlah namanya, menyendiri berkholwat berduaan dengan Allah. Gini, kamu tuh dandan rapi, membersihkan badan, berdandan cantik, menggunakan parfum, udah bersih. Kenapa melakukan hal itu? Menghadap kiblat. Karena ketika kita berdandan rapi, menggunakan parfum, bukan karena apa-apa, tapi karena Allah suka keindahan, Allah suka kerapihan. Walaupun kita sedang haid, kita menghadap kiblat, mengamparkan sajadah, lalu kita berzikir. Tadi zikir-zikir sudah sampaikan, istighfar, sholawat, surat al-ikhlas. Ketika sudah dilafalkan zikir itu, barulah berdoa, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Itu tidak apa-apa sekali ketika kita melakukan hal itu di masa-masa kita sedang haid atau nifas. Masya Allah Ustazah ini sejauh ini udah banyak banget ngasih tips-tips buat kita dan buat bunda-bunda di rumah. Semoga bunda-bunda semakin terinspirasi juga Ustazah ya, semakin termotivasi juga. Dan ini kaitannya masih dengan kegiatan di bulan Ramadan dan perempuan ya Ustazah. Aku pengen nanya banget nih. Jadi apakah Ramadan ini memberikan keuntungan lebih untuk ibu yang di rumah tangga ataupun bagi perempuan yang bekerja atau sebaliknya Ustazah? Pastinya kalau pahala di bulan Ramadan itu berlipat-lipat ganda sayang. Ya itu kuncinya adalah harus kita benar-benar ikhlas. Jadi ikhlas itu terbagi menjadi 3. Ikhlas yang paling rendah itu adalah ketika kita menjalankan kehidupan ini, menjalankan aktivitas di bulan Ramadan ini adalah karena dunia. Itu keikhlasan yang terendah. Dan keikhlasan di tengah-tengah adalah ketika kita melakukan suatu kebaikan, menjalankan aktivitas ini karena ingin masuk ke dalam surga Allah dan takut masuk ke dalam neraka Allah. Ini adalah keikhlasan yang pertama. Tapi keikhlasan yang paling tinggi adalah ketika seseorang itu melaksanakan aktivitas yang dia lakukan. Menjadi ibu rumah tangga, bekerja, atau apapun yang dia lakukan, profesi apapun yang dia lakukan. Dia lakukan hal itu adalah semata-mata untuk berkhidmat kepada Allah. Itu adalah keikhlasan yang paling tinggi. Dan itu yang paling menerapkan juga. Masya Allah. Karena emang susah juga Ustazah, kita tuh nyampe kategori ikhlas di bagian itu sulit gitu loh. Pasti benar-benar di rumah juga merasakan itu kan. Oh iya, sulit. Sulit dengan caranya bagaimana? Caranya adalah uzlah tadi. Uzlah menyendiri, berkhulwat berduaan dengan Allah dan mohon bimbingan sama Allah. Makanya kita jangan pernah berputus daripada zikrullah atau interaksi dengan Allah. Sayang tahu nggak? Ya. Kita ingat kepada Allah itu sangat-sangat terhitung. Sangat-sangat terhitung. Bahkan dalam sholat aja mungkin kita terhitung banget. Nggak ingat mungkin, bahkan pernah mungkin kita sholat tapi kita nggak ingat Allah. Maka di bulan Ramadan ini kita sungguh-sungguhkan mengasah untuk ingat kepada Allah. Oh, di bulan Ramadan aku harus mengasah diriku untuk selalu ingat kepada Allah. Ketika sholat, ini kan bulan Ramadan, aku harus bersungguh-sungguh dalam sholatku karena aku selalu di hadapan ya Allah. Aku selalu melihatku ya Allah. Begini.
kenapa aku tidak bisa merasakan Allah itu selalu bersama? Kenapa aku tidak merasakan Allah itu selalu menyaksikan? Dan kenapa aku tidak bisa melihat Allah? Jawabannya adalah, tanyalah kepada diri kita. Apakah betul kita dekat dengan Allah? Apakah tidak? Apakah betul kita benar-benar mengenal Allah? Apakah tidak? Maka sok di bulan Ramadan ini kita sungguh-sungguh dalam ibadah. Karena ketika kita sungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan ini, akan tergambar di bulan-bulan lainnya kesulihan kita, hasil daripada kesungguhan ibadah kita di bulan Ramadan. Itu pasti kelihatan banget. Perempuan lagi haid itu juga bisa untuk Bisa kayak banget. kayak Bisa gimana? banget saya. Bicaranya dengan cara seperti itu, kita berdandan rapi, kita bersih itu kita mau misalnya dulu ya, kalau lagi gak haid kan kita dulu. Jadi kita berdandan rapi, sudah dandan rapi, lalu kita mengangkat sejadah, kita berdoa kepada Allah. Kita zikir. Allah zikir pagi petang juga bisa doa. Zikir pagi petang, setelah zikir pagi petang barulah berdoa. Jadi berdoa itu bukan hanya mengeluarkan segala hawa nafsu kita, tetapi berdoa adalah salah satu hal yang menguatkan hubungan kita dengan Allah. Seperti itu. Masya Allah Ustazah. Ustazah, aku mau ngasih tahu bahwa acara Pure Talk Cerita Berkah Ramadan ini sebenarnya ini adalah acara atau program dari Pura sendiri. Pura itu adalah skincare andalan untuk anak aktif, diformulasikan khusus oleh Dr. Cindy Putri dengan bahan alami, dermatologis tes, dan sehingga aman untuk kulit si kecil yang sensitif. Selama bulan Ramadan, kita ada promo spesial Ramadan juga nih Ustazah. Check out Berkah namanya, diskonnya gede-gedean. Jadi teman-teman bisa lihat live-nya di TikTok ya, bulan-bulan semuanya. Aku pasti order dong kayak gini. Iya, bagus banget Ustazah. Bener-bener. Dan Ustazah harus tahu juga bahwa skincare ini bisa dipakai dari anak bayi sampai nanti ya anak-anak umur 5 tahun. Tapi masih bisa pakai skincare ini juga. Cocok banget buat anak aku berarti ya. Bener-bener banget. Bener banget ya, bener banget Ustazah. Dan juga kan kayak skincare bayi tuh ternyata dari bayi udah butuh kayak SPF gitu-gitu tuh butuh banget ya kan ternyata Ustazah. Masya Allah. Iya betul sekali Ustazah. Oke Ustazah, melanjutkan yang tadi, sebenarnya aku pengen nanya lebih detail lagi sih, maksudnya bagaimana sih peranan laki-laki yang ada atau enggak orang-orang di sekeliling kita gitu, ketika ngeliat kita kayak berkegiatan yang cukup banyak dan itu bikin kayak capek banget gitu kan, jadi kayak apakah ada saran dari Ustazah untuk gimana caranya nih, siapa tahu yang nonton live ini tuh agak ada yang laki-laki gitu kan, jadi siapa tahu ada saran dari Ustazah gimana caranya untuk apa nih kegiatan sebagai seorang ayah gitu, atau seorang ayah, seorang laki-laki yang melihat entah itu ibunya, entah itu istrinya seperti itu, apa yang harus mereka lakukan begitu ya? betul maksud aku. Jadi sahabatku semua, halo para laki-laki, ketika kamu melihat istrimu ternyata begitu banyak sekali kegiatan di rumah yang tidak ada selesainya, cuci piring, cuci baju, membersihkan rumah, maka itu perlu kita support untuk ikut membersihkan, ikut, karena gini, para laki-laki ini dalam kitab Quratul Uyun bahwa sebetulnya yang wajib membersihkan rumah, cuci piring, cuci baju adalah laki-laki atau suami. Masya Allah. Aku baru tahu, jadi bener lah ya, suami itu kewajiban suami. Karena seorang istri itu ingin taklil kepada suami, maka dia membantu hal itu, membersihkan bajunya, membersihkan rumah. Jadi justru istri itu hanya ikut membantu sebetulnya. Oh sebenarnya itu kayak gitu ya Ustaz. Jadi Rasul luar biasa sayang, sangat-sangat memuliakan istri, sangat lembut kepada istri, melakukan pekerjaan rumahnya dia membantu seperti itu. Bener-bener kerjasama yang baik ya harusnya dalam sebuah keluarga. Itu justru yang sunnah itu seperti itu ya. Jadi jangan sampai istri itu malah yang lebih banyak lelah. Oh benar, seperti itu. Kalau gitu ya bapak-bapak. Ingat-ingat ya bapak. Itu ingat-ingat kasihan pak. Udah di rumahnya pada beraktivitas gitu. Sampai pastinya butuh bantuan juga gitu. Ustazah, aku juga mau nanya nih, gimana tantangan apa sih sebenarnya yang berarti bagi seorang ibu di bulan Ramadan? Ada nggak sih tantangan tersendiri yang benar-benar berarti banget? Mungkin dari Ustazah sendiri tuh kalau ada tuh apa tantangan apa? Tantangannya adalah untuk istri
lagi selalu dalam kebaikan, tapi tiba-tiba datang haid. Nah, iya itu. Allahnya, oh ya Allah, aku sangat merindukan beribadah kepada Engkau. Iya, Ya Allah, aku sangat merindukan ibadah aku. Dan bagaimana? Yaitu, don't worry, jangan khawatir bagi para muslimah. Insya Allah, selama kita semua, para muslimah mau mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara yang tadi, dari serangkaian yang sudah saya sampaikan, insya Allah hubungan kita akan tetap baik dengan Allah. Selama kita tidak berputus daripada itu, sedang apapun, sedang melakukan aktivitas baik. Insya Allah itu akan membuat tantangan tersebut kita menjadi bisa melewatinya. Berkaitan dengan istiqomah, Ustazah. Apalagi kalau lagi haid. Kadang-kadang tuh suka lupa. Kalau buat kayak zikir atau mungkin kita buat kayak uzlah gitu sama Allah, kayak untuk bercerita. Ada yang gimana sih malesnya gitu ya? Ada nggak dari Ustazah nih tips and triknya dia untuk kayak mungkin bunda-bunda atau teman-teman semua di sini kayak kalau lagi haid, apa sih tips and triknya biar kita tuh nggak lupa, biar kita tuh bisa tetap berzikir sama Allah gitu. Oke, sayang. Al-iman yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Jadi iman itu akan terus yazid bertambah dan terus bertambah karena ketaatan kita semua. Dan iman itu akan ya terus berkurang karena kemaksiatan yang kita lakukan. Maka kuncinya adalah mengurangi segala kemaksiatan. Emang kita ini adalah hamba yang lemah yang terus-menerus setiap hari berbuat maksiat. Kitanya harus tahu diri, oh ya Allah aku sudah berbuat maksiat. Oh ya Allah aku tadi sudah ghibah. Oh ya Allah aku tadi sudah melakukan hal yang tidak baik. Kitanya tahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kita kenal terhadap diri kita sendiri. Kita langsung mengikuti kejelekan itu dengan kebaikan. Langsung bertobat kepada Allah. Pasti akan Allah. Karena kasih sayang Allah lebih besar dibandingkan marahnya. Kasih sayang Allah lebih besar dibandingkan konflik. Masya Allah, Ustazah. Bener-bener kayak Allah ternyata baik banget ya. baik banget, Masya Allah. Oke Ustazah, aku sebenarnya pengen tahu lagi lebih banyak banget nih tentang kayak kan tadi udah ya dari Ustazah tuh tips and trick itu tuh sendiri itu kayak gimana untuk bisa apalagi Ustazah boleh gak apa-apa Ustazah ini sebenarnya benar-benar pengetahuan banget buat kita semua. Ini adalah untuk istiqomahnya adalah menuntut ilmu saya. Jadi dengan menuntut ilmu begitu banyak sebuah kalam-kalam hikmah atau sebuah pelajaran-pelajaran yang membuat kita oh ini ternyata gibah itu harum. Ternyata menjelekan orang lain itu tidak baik. Ternyata menjelekan orang lain itu sama dengan memakan dari surga. Kita tahu Allah itu tidak mau gibah. Ketika kita menuntut ilmu yang ternyata Allah itu luar biasa. Senyum menangisnya orang hanya beliau menahan diri tidak marah-marah, menahan diri tidak berbuat zalim kepada orang lain. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Maka ketika menuntut ilmu itu salah satu jalan untuk buat istiqomah, sehingga ada orang yang menyadarkan. Lalu selanjutnya adalah memiliki sahabat soleh. Mudah-mudahan kita bersahabat. Amin. Aku mau banget bersahabat sama Ustazah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kakak-kakak saya, ketika kita memiliki sahabat solihah akan menjadikan syafaat atau pertolongan di akhirat. Bahkan sampai ini dikisahkan jika wahai sahabat, jika engkau tidak melihat aku di dalam syurga, maka tanyakan aku kepada pasti saya tidak akan pernah merasakan anak yang bikin hati. Iya betul. Hanya satu menit tidak ada. Itu adalah kehidupan yang abadi. Maka untuk istiqomah adalah dengan menuntut ilmu memiliki sahabat soleh akan membuat istiqomah Allah, Masya Allah. dan mengingat kematian tadi. Iya betul ya Ustazah. Betul saya. Ternyata kayak ya Allah, Bener-bener Ustazah mindful banget ya. bener-bener kayak ternyata sahabat itu juga mempengaruhi kita ya. Betul. Kadang-kadang tuh kalau di bulan puasa kan kita sama sahabat malah jadi gosip, malah jadi gibah. Iya bener. Ya gitu kan. Karena ini adalah bulan suci, bulan yang begitu banyak pengampunan Allah. Di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan aja deh kita sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah. Oke, aku di bulan yang lain aku belum bisa istiqomah dalam hal kebaikan. Aku di bulan Ramadan ini aku ingin berusaha untuk istiqomah dan berusaha sungguh-sungguh dalam ibadah.
Jadi ini merupakan sebuah pelatihan sebetulnya sayang, bulan Ramadan itu Oke. pelatihan untuk di bulan-bulan lainnya. Makanya kenapa ketika ada orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah di bulan Ramadan, tergambarlah kesolihannya di bulan-bulan lainnya karena hasil daripada ibadah dia yang sungguh-sungguh di bulan Wah, Ramadan. Masya Allah. Bener-bener jadi tuh bulan Ramadan itu bener-bener pelatihan untuk Nah, kita betul. untuk menjalani rutinitas selanjutnya. Iya. Nah, Ustazah, aku sebenarnya juga pengen nanya karena ini nih, kan ngomongin rutinitas ya Ustazah, gimana akhirnya bunda-bunda atau muslimah-muslimah di luar sana ini bisa menjadikan bulan Ramadan sebagai momen refleksi diri, jadi peningkatan kualitas diri bukan sekedar rutinitas gitu, kan? Oke, ya udah sholat aja. Iya, baca gitu. Al-Quran aja. Yang penting kalau kata anak betul, kalau kata anak-anak zaman sekarang, yang penting sholat gitu, meskipun masih maksiat gitu, Ustazah. Oke. Maksiat jalan, sholat juga jalan. Iya, gitu betul, kan. betul. Maka kuncinya adalah dengan memperbaiki sholat kita. Awalnya harus diperbaiki dengan dunia ilmu. Mungkin di sini karena banyak ilmu. Biasanya kalau yang aku buka cadar dan kita praktek wudhu. Oh iya. Iya, tapi kan juga waktunya juga terbatas kan. Betul, betul. Jadi ini hanya poin-poin yang bisa kakak-kakak lakukan, sahabat filah di luar sana yang bisa lakukan. Pertama adalah memperbaiki wudhu kita. Kita hadirkan hati kita karena wudhu itu adalah menggugurkan dosa-dosa kita. Anak itu pernah melaksanakan pelatihan khusyuk dalam sholat ketika praktek wudhu itu sampai ya Allah maafkan lisanku, waktu mengumpul ya Allah maafkan lisanku. Jika lisanku ini sering menyakiti orang lain, jika lisanku sering bergibah ya Allah maafkan lisanku. Sampai harus ada orang megangin di belakang. Saya pengen ya Allah gimana sih saya pengen sujud belakang ke Allah, saya pengen benar-benar minta ampun pada Allah. Perbaiki wudhu kita karena wudhu yang baik akan membuahkan sholat yang baik. Tapi bisa anak kasih referensi untuk memperbaiki wudhu kita adalah di YouTube kalau tidak salah ada dari Ustadz Adi Hidayat dan Buya Yahya. Jadi boleh dicari ya mudah-mudahan saya. Nanti boleh dicari di YouTube tentang memperbaiki wudhu. Setelah itu adalah sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kerjakanlah sholat karena sholat adalah pencegah dari segala perbuatan keji. Emang ada kata kamu ya. Realitanya banyak orang yang sholat tapi masih melakukan maksiat. Betul. Apa yang harus kita perbaiki? Ya itu wudhu tadi. Karena wudhu yang baik akan membuahkan sholat yang baik. Jadi ketika kita sholat kita ya Allah aku selalu bersama dia. Maaf ya. Jadi kita ketika udah aku sedang sholat ya aku harus ingat kepada Allah karena begitu kita ingat kepada Allah kapan saja maksudnya terhitung banget lah, sangat terhitung. Ya udah dalam sholat dulu aja deh. Maka ketika kita sudah melatih diri kita untuk ingat kepada Allah di saat kita sholat, itu akan berbuah di luar sholat juga saya. Jadi sholat yang baik akan membuahkan akhlak yang baik. Semakin baik hubungan kita dengan Allah, semakin indah spiritual kita dengan Allah, maka akan terlihat daripada akhlaknya, keramahannya, senyuman manisnya, dia tidak suka marah-marah, keikhlasannya, masya Allah, ini terlihat sekali saya orang-orang yang dekat dengan Allah. Itu juga bakal menjadikan kita udah bukan suatu kayak satu hal yang penting sholat, tapi udah kayak sebenarnya kita membutuhkan sholat gitu ya Ustazah. Aku juga baru tahu ya ternyata aku kira wudhu itu cuman untuk membersihkan doang, bukan sampai yang kita meminta maaf sama Allah. Menggugurkan dosa-dosa saya. Aku baru tahu sampai situ Ustazah. Bener-bener. Ya Ustazah, aku juga pengen menanyakan bagaimana sih. Jadi ini kan tadi tips and trick udah dari Ustazah, terus Ustazah juga udah ngasih udah ngasih amalan juga kan buat bunda-bunda di rumah. Itu kayak tadi aku ingetin lagi ada kayak tadi berzikir kayak astagfirullah 100 kali, terus habis itu sholawat, kemudian juga baca al-ikhlas. Nah gimana ada nggak pesan buat dari Ustazah untuk bunda-bunda di rumah ini dalam menghadapi Ramadan dengan kegiatan yang banyak dan juga aktivitas yang banyak, tapi masih tetap bisa melanjutkan ibadahnya gitu. Ada nggak pesan gitu dari Ustazah? Oke, mudah-mudah saya. Don't worry, don't be sad ketika kita
ingin sungguh-sungguh ibadah, tapi datang haid atau nifas, kita masih tetap bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak zikrullah, dengan uzlah, menyendiri dan berkhulwat berdoa dengan Allah. Itu salah satu hal yang bisa kita lakukan. Dan dari serangkaian dari kalam-kalam hikmah yang telah sampaikan tadi, itu merupakan sebuah taat. Dan wa may yattaqi yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang bertakwa, yang menaati apapun yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah akan berikan dia jalan, dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak bisa. Jadi orang yang bertakwa enjoy hidupnya, bahagia hidup. Karena tujuannya kata Allah, tidak ada pengalaman bagi dia suatu ujian, tidak ada pengalaman bagi dia suatu maaf, tidak ada pengalaman bagi dia rasa suka apapun. Karena tujuannya tetap Allah. Ketika kita tujuannya tetap Allah, justru Allah kasih bonus dari apa? Allah kasih jalan keluar, dan Allah kasih juga rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi Allah juga kasih dunia, jadi tentang masalah dunia yang kecil. Oh, itu ya, quotes yang kayak zaman sekarang juga tuh kan banyak banget ya. Kalau apa maksudnya kayak kalau kita kejar akhirat, otomatis dunia juga akan ikut. Oh, ternyata ini maksudnya Ustazah. Betul. Bener-bener yang dibilang Ustazah ini maksudnya. Ayatnya sih seperti itu. Bener-bener, Masya Allah banget. Tabarakallah. Ya Ustazah, aku juga mau ngingetin sekali lagi teman-teman. Ini kita obrolan ini udah amat jauh nih dari yang tips awalnya kita berzikir doang, terus sampai kita dikasih tahu tips and trick juga sama Ustazah untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mulai dari berwudu dan juga sholatnya dikuatin agar akhiratnya ngikut. Nah itu kan udah banyak banget ya teman-teman. Aku sekali lagi mau ngingetin teman-teman untuk melakukan ikut challenge yang udah dibikin oleh Fiura ini, di mana teman-teman bisa ngasih intisari ataupun konklusi dari talk show pada hari ini. Nanti Minla bantu, dan nanti juga teman-teman semua bisa bikin story dengan hashtag. Nah kemudian juga nanti Minla pilih, dan teman-teman yang benar-benar yang beruntung akan mendapatkan sesuatu dari Minla. Ini sangat bagus banget ya. Iya benar-benar. Iya, sadar ya Tapi yang benar. pasti sih, yang aku sih pengennya apapun yang disampaikan ini akan mengubah kita untuk semakin dekat pada Allah. Jadi yang paling pentingnya bukan kita, memang kalau duniawi kita juga ingin, kita tidak munafik, kita dunia pengen. Iya, Tapi paling utamanya adalah Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Masya Allah ya. Tapi ini benar-benar sangat menginspirasi, dan aku yakin Juga pasti pula di rumah ini langsung kayak semangat lagi puasanya. Ya Allah, Ya Allah, tenang bulan 20 hari lagi lebaran, jadi kita ya suka. Oh bener ya, bener kan nggak kerasa 20 hari lagi lebaran. Jadi kita berharap dengan adanya talk show ini, dan ada acara ini, kita berharap benar-benar semua itu akan merasakan bahwa semakin semangat untuk berkegiatan, beraktivitas di tengah bulan puasa gitu loh Ustazah. Jadi niatnya kita itu bikin talk show ini seperti itu Ustazah. Tenang aja. Ada lagi ya kayaknya. Cukup kayak dari Ustazah sendiri. Ustazah. selain itu kayak apa ya? Kan ini tadi Ustazah bilang ini tuh sebuah pelatihan. Nah nanti kalau seandainya kan ketemunya setahun sekali, Tapi puasa itu terus nanti kayak kita tiba-tiba keluar dari ranahnya, terus apakah puasa Senin Kamis itu bisa menjadi sebuah pelatihan juga buat kita? Oh tentu. Senin Kamis tadi praktek juga saya. Tadi yang sudah Nana katakan, perbaiki wudhunya. Kita sudah memperbaiki wudhu, perbaiki sholatnya. Bagaimana cara memperbaiki sholat? Pegang urat nadi kita. Allah lebih dekat daripada urat nadi. Allah lebih dekat daripada urat nadi. Kita langsung ingat, jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka tanamkan dalam hatimu bahwa Allah selalu melihat kita. Kita menghadirkan kita, ya Allah, kau lebih dekat daripada urat nadi. Kamu ucapkan Allahu Akbar. Allah yang maha besar, tidak ada yang paling maha besar di dunia ini kecuali hanya Allah. Kita hadirkan hati kita di dalam doa kita. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh
sesungguhnya kuhadapkan hatiku, jiwaku kepada zat Allah yang menguasai langit dan bumi. Kita hadirkan hati kita, ya Allah. Engkau adalah penguasa langit dan bumi. Aku mohon ampunan ini. Kalau kita tidak paham akan bacaan surat itu, artinya kita harus berimprovisasi seolah-olah kita berinteraksi dengan Allah. Jadi ketika kita sholat, kita ngomong dalam hati, berbicara dalam hati kita, ya Allah, terima kasih atas segala nikmat-nikmat yang telah Kau curahkan kepada kami. Itu tips-tipsnya saya, agar kita sholat yang kita lakukan adalah membuahkan diri kita untuk tidak melakukan kemaksiatan. Wa aqimus sholah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat adalah pencegah dari segala perbuatan keji dan munkar. Jadi kuncinya adalah perbaiki dulu, hadirkan hati kita ketika kita sholat. Lalu yang ketiganya adalah pahami akan bacaan sholat. Tapi kalau kita tidak paham, bunda-bunda saya, itu bisa kita lakukan improvisasi, seolah-olah kita berinteraksi dengan Allah. Kalau interaksinya lewat doa gitu abis sholat, kan misalkan kan berdoanya kan pakai bahasa Arab ya Ustazah. Maksudnya pas sholat kita kan mengucapkan bahasa Arab. Jadi yang seperti tadi Ustazah bilang kan kita ada beberapa orang pasti yang nggak ngerti juga sama artinya gitu. Tapi kita berinteraksi lewat doa. Oh, ya mas saya interaksi itu gini saya. Jadi kita jangan berpatokan dengan kita bisa berdoa bahasa Arab juga enggak. Bahkan ketika kita lagi berjalan, kita melihat alam semesta ini. Masya Allah, ya betapa indah langit dan bumi. Terima kasih atas segala nikmat dan rahmat kepada kami, ya Allah. Itu timbul saya. Jadi timbul itu bukan berpatok pada subhanallah, alhamdulillah saja. Tetapi ketika kita berjalan, kita melihat langit yang begitu indah, kita mengucapkan Allah luar biasa. Dan sholat pun ketika setelah sholat kita berdoa dengan bahasa kita yang kita bisa, itu sangat lengkap. Allah maha mengetahui terhadap apapun yang kita inginkan. Bener-bener Tenang banget ya ternyata kalau kita ingat Allah. bener-bener hatinya jadi tenang. Tenang pastinya. Karena Allah itu yang selalu mendatangkan sakinah ketenangan dalam hidup. Hanya Allah yang begitu. Berarti kalau misalkan hati kita masih antum, dosa-dosa, betul. oh iya. Berarti bukan berarti kita nggak taat sama Allah, tapi itu karena dosa-dosa kita yang ada itu, jadi kita kontrol. Kegelisahan itu datangnya dari dosa. Maka dengan memperbanyak istighfar, kita terus membersihkan hati kita yang kotor. Itu akan memudahkan kita untuk lebih tenang dan lebih bahagia. Jadi segala penglihatan kita, segala pendengaran kita, itu berpengaruh kepada hati kita. Misalkan nih, karena sekarang sudah zaman-zamannya story dengan reels terus lagi di HP berjalan seperti itu reels itu berjalan itu tanpa dia sadari itu random sekali ada kemaksiatan yang dilakukan di sana. Ketika kita mengulang-ulang hal itu, kemaksiatan mata tanpa kita bertobat ya, tanpa kita bertobat, apapun yang kita lihat berpengaruh pada hati kita. Titik hitam dosa-dosa yang telah kita lihat terus tertumpuk dalam hati sehingga menghalangi kita untuk kenal Allah dan dekat dengan Allah. Datanglah suatu kekecewaan, gelisah, itu datangnya dari hal tersebut. Masya Allah Ustazah, talk show ini benar-benar bikin kita ngerasa tenang banget. Dan benar-benar bikin ngerasa kita tuh rasanya hatinya damai banget ya Ustazah. Itu kan kita cari sebenarnya dunia ini. Masya Allah. Sebenarnya ini masih banyak banget pertanyaan yang mungkin bisa kita kulik Lebih jauh Ustazah, cuman karena waktunya berdekatan dengan buka puasa. Dan alhamdulillah ini kita mau buka puasa. Jadi mungkin aku tarik kesimpulan bahwa yang dari awal Ustazah sampaikan sampai tadi bahwa sebenarnya kegiatan perempuan itu penuh dengan rahmat Allah dan terbalik lagi kepada niat kita juga. Apabila niat kita udah ke duniawi, kita harus ingat Allah dengan cara kita ngobrol sama Allah. Bahkan perempuan-perempuan yang haid pun juga masih bisa untuk kita berkomunikasi secara langsung sama Allah. Allah tuh ada di mana-mana. Bahkan sampai kita melihat pemandangan yang indah adalah sebuah zikir yang ternyata terucap lewat mulut kita sendiri tanpa harus mengucap astagfirullah atau subhanallah gitu. Dan Ustazah juga sempat tadi bilang mention bahwa pentingnya istighfar setiap hari. Terus juga Ustazah bilang perbaiki wudhu, perbaiki sholat. Masya Allah banget Ustazah. Nah, tenang aja Ustazah.
juga Ustazah. Tapi ini kamu inilah gambaran daripada ilmu yang bermanfaat dan berkah gitu. Masya Allah. Ini juga Masya Ustazah. Allah. Semoga bunda-bunda di rumah juga benar-benar mendapatkan ilmunya, Amin. mendapatkan manfaatnya dari Amin. yang kita podcastin hari ini Ustazah. Oke Ustazah, terima kasih juga bunda-bunda semuanya yang udah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga talk show ini bermanfaat untuk bunda-bunda semuanya. Jadi apabila ada salah-salah kata, ini juga kalau ada salah-salah kata atau sikap maaf dan perbuatan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.